Ratna Dwi Arsyillatokau akan menjelaskan sumber sejarah, lokasi sejarah, dan kehidupan politik di dalam kerajaan Islam di Pulau Sumatera yang terdiri dari 9 kerajaan. Kerajaan Islam di Provinsi Pulau Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Lokasi sejarah. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur. Wilayah ini berada di pesisir timur dan sebelah utara Pulau Sumatera. Kerajaan Perlak berdiri sekitar tahun 840 Masehi. Kerajaan Perlak terkenal berkat kunjungan Maroko Polo tahun 1293. Sumber sejarah. Sumber sejarah tentang Kerajaan Perlak ditemukan antara lain sebagai berikut. Kitab Idharul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi. Kitab Tazkirat Tabat Jumu Sultan As-Salatin karangan Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Ashi. Mengenai isinya secara garis besar, kedua kitab tersebut dinyatakan bahwa di Aceh pernah berdiri kerajaan Islam yang bernama Perlak. Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai oleh Sayyid Abdullah ibni Said Habib Saifuddin. Berita Maroko Polo. Ketika pulang dari Cina, ia singgah di negeri yang disebut Verlej yang sudah memeluk Islam. Kehidupan politik. Sebelum kerajaan Perlak berdiri, di wilayah Perlak sebetulnya telah berdiri suatu pemerintah Buddha yang rajanya merupakan keturunan Maharaja Pohela, seorang raja dari Siam. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Lokasi sejarah. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai timur Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar Lok Semawe, sekarang menjadi Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Berdirinya kerajaan ini merupakan proses Islamisasi di daerah sekitar pantai Sumatera oleh para pedagang Arab, Persia, dan India mulai abad ke-7 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai berasal dari catatan lokal dan asing, seperti hikayat, kronik, dan catatan penjelajah. Sumber sejarah lokal. Hikayat dan kronik yang menceritakan silsilah raja-raja dan peristiwa penting. Batu nisan bersurat yang ditemukan di Leubok, Tue, Meurah Mulia, dan Matang Ulim. Makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Sumber sejarah asing. Catatan Ibnu Battuta, penjelajah Muslim asal Maroko yang mengunjungi Samudra Pasai pada abad ke-14. Catatan Marco Polo. Sumber-sumber sejarah ini membantu sejarawan untuk mengungkapkan sejarah politik, sosial, dan peranan kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan politik. Untuk menggambarkan kehidupan politik di Kerajaan Samudra Pasai, berikut ini merupakan beberapa raja yang pernah memerintah di Samudra Pasai. 1. Malik As-Saleh merupakan raja pertama Samudra Pasai. 2. Muhammad Al-Zahir atau Sultan Muhammad Malik Al-Tahir. Pada masa pemerintahannya diperkirakan mata uang koin emas mulai diperkenalkan di Pasai. 3. Mahmud Malik Al-Zahir. Pada masa kekuasaannya, hubungan Samudra Pasai dengan Timur Tengah terjalin sangat intensif. 4. Sultan Zainal Abidin Malik Al-Zahir, Sultan Nahrisyah. 5. Mahmud Malik Al-Zahir. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai tengah mengalami berbagai kemajuan di bidang politik, keagamaan, dan perekonomian. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Lokasi kerajaan Kesultanan Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1514 Masehi oleh Sultan Ali Munghyat Shah.
Kesultanan ini disebut juga Aceh Darussalam dengan pusat kesultanan terletak di Banda Aceh atau Kota Raja. Sumber sejarah Kerajaan Aceh Darussalam dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Kitab Bustanus Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Rarini pada tahun 1637 Masehi. Genta perunggu Cakradonya yang merupakan hadiah Kaisar Cina untuk Sultan Aceh. Makam Sultan Aceh di Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Kehidupan politik. Berdasarkan berbagai bukti sejarah, dapat kita ketahui sultan-sultan yang pernah memimpin Kesultanan Aceh, yaitu sebagai berikut. Sultan Ibrahim 1514 sampai 1528 Masehi. Beliau bergelar Sultan Ali Munghyat Syah. Di masa pemerintahannya, beliau melakukan perluasan daerah kekuasaannya seperti wilayah Daya, Pasai, Kerajaan Aru, bahkan menyerang Portugis di Malaka. Sultan Salahuddin 1528 sampai 1537 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini mengalami kemunduran. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi. Yang keempat, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak terletak di Kabupaten Siak yang berjarak kurang lebih 125 km dari Pekanbaru. Kerajaan ini tumbuh dan menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad 15. Menurut berita dari Tome Pires, Kerajaan Siak menghasilkan padi, madu, rotan, obat-obatan, timah, dan emas. Sumber sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura berasal dari catatan sejarah, situs Siakap, dan karya Hijmans van Androoij. Penjelasan sumber sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura dapat ditemukan di situs Siakap. Karya Hijmans van Androoij berjudul Nota Omtrent Het Rijk van Siak 1885 merupakan salah satu sumber sejarah Kerajaan Siak yang terbaik pada zamannya. Sumber kerajaan Siak Indrapura juga dapat ditemukan dalam bentuk lisan. Kehidupan politik Kesultanan Siak Sri Indrapura dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persaingan dengan Inggris dan Belanda, pertikaian internal, dan tekanan dari pemerintah Hindia Belanda. Berikut adalah beberapa aspek kehidupan politik Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapura pernah mencapai puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sultan Syarif Ali Abdul Jalil Ba'alawi. Kesultanan Siak Sri Indrapura pernah memiliki 12 wilayah jajahan, di antaranya Serdang, Delu, Asahan, dan Sambas. Kesultanan Siak Sri Indrapura pernah mengalami tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda seperti larangan untuk membuat perjanjian dengan pihak asing tanpa persetujuan pemerintahan Hindia Belanda. Kesultanan Siak Sri Indrapura pernah mengalami pertikaian internal. Kesultanan Siak Sri Indrapura pernah mengalami persaingan dengan Inggris dan Belanda. Kesultanan Siak Sri Indrapura pernah berada dalam posisi tawar yang lemah. Kesultanan Siak Sri Indrapura pernah menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Riau pada tahun 1873. Kesultanan Siak Sri Indrapura bertahan sehingga kemerdekaan Indonesia. 5. Kerajaan Kampar. Lokasi kerajaan. Kerajaan Kampar berada di Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau. Sumber sejarah Kerajaan Kampar berdiri karena pengaruh Islam dan perkembangan kerajaan Islam di Malaka. Beberapa peninggalan Kerajaan Kampar di Kabupaten Kampar Riau, di antaranya Candi Muara Takus, Istana dan Makam Raja, Gunung Sahilan, Museum Kendil, Kemilau Emas, Rumah Adat Lontiok. 7. Kerajaan Islam Jambi. Lokasi sejarah. Kerajaan Islam Jambi terletak di Sungai Batanghari, Kota Jambi. Sumber Kerajaan Islam Jambi adalah agama Islam yang
dibawa oleh Datuk Paduka Berhalo, seorang saudagar Arab yang berasal dari Kesultanan Turki. Berikut adalah sejarah berdirinya Kerajaan Islam Jambi. Islam diperkirakan telah masuk ke Jambi pada abad ke-9 sampai ke-13. Pada tahun 1460 Datuk Paduka Berhalo mendirikan Kerajaan Melayu Jambi bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak. Pada akhirnya abad ke-16 Kerajaan Majapahit runtuh dan agama Islam berkembang di Jambi. Pada tahun 1615 Pangeran Kedah naik takhta dan menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar sehingga Kerajaan Jambi resmi menjadi Kesultanan Jambi. Pada masa kejayaan Kesultanan Jambi, Sultan Abdul Qahar berhasil membawa kerajaan menjadi makmur dengan monopoli perdagangan lada dan penganaan bea ekspor. Kehidupan politik Islam Jambi ditandai dengan berdirinya Kesultanan Jambi, sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Jambi. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1615 dan dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1906. Berikut beberapa peristiwa penting dalam kehidupan politik Islam di Jambi. Pada tahun 1460 agama Islam masuk ke Jambi dibawa oleh seorang saudagar Arab bernama Ahmad Salim. Pada tahun 1643 Sultan Abdul Qahar turun takhta dan digantikan oleh Pangeran Depati Anom atau Sultan Agung. Pada tahun 1855 Sultan Taha Safuddin menggantikan ayahnya Sulyam Mazharuddin sebagai sultan. Pada tahun 1858, Belanda menyerang Kesultanan Jambi dan berhasil menguasai istana. Pada tahun 1904, Sultan Taha dibunuh oleh Belanda di persembunyiannya. Pada tahun 1906, Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. 8. Kerajaan Palembang. Lokasi sejarah Kerajaan Palembang terletak di kota Palembang, Sumatera Selatan. Sumber Kerajaan Palembang adalah penaklukan Kerajaan Sriwijaya oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1375 Masehi. Kerajaan Palembang merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Sumatera. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang Kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang merupakan sisa dari Kedatuan Sriwijaya. Kerajaan Palembang pernah menjadi vasal Majapahit. Kerajaan Palembang memiliki lokasi yang cukup strategis sehingga perekonomiannya cukup baik. Kerajaan Palembang berkuasa atas wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tambang timah. Kerajaan Palembang yang pernah menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Palembang yang pernah mengalami konflik dengan VOC. Kerajaan Palembang pernah diduduki oleh Inggris. Kehidupan politik Kerajaan Palembang menerapkan sistem monarkis. Selain itu, Kerajaan Palembang memiliki penerapan sistem politik yang unik. Jadi, pelaksanaan pemerintahan Kerajaan Palembang tidak berdasarkan undang-undang tertulis, melainkan mengikuti adat istiadat di setiap wilayah kekuasaannya. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Kerajaan Palembang terbagi menjadi dua jenis, antara lain sistem ililan, yaitu sistem pemerintahan yang dipusatkan di wilayah Palembang. 2. Sistem uluan, yaitu sistem pemerintahan yang pusatnya berada di daerah tertentu. Pemilihan daerah tersebut ditentukan langsung oleh Sultan dan tetap berada di bawah kontrolnya. 9. Kerajaan Minangkabau. Lokasi Kerajaan Minangkabau terletak di Sumatera Barat. Sumber sejarah Kerajaan Minangkabau atau Pangaruyung adalah prasasti, istana, dan makam para raja. Prasasti Batu Sangkar atau Prasasti Suwaroso II
merupakan salah satu sumber sejarah tertulis dari masa pemerintah Raja Aditya Warman. Prasasti Panguruyun merupakan bukti dan sumber sejarah Aditya Warman sebagai pemimpin dan pendiri Kerajaan Pangaruyun. Prasasti Amoghapasa merupakan hadiah dari Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari untuk Srimat Tribhuwanaraja Maulawi Marwadewa Raja Dharmasyara. Kala itu Istana Pangaruyung merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Pangaruyung. Makam para raja merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Raja Aditya Warman pada tahun 1347 Masehi. Raja Aditya Warman merupakan keturunan Minangkabau, Jawa, dan sebelumnya adalah Panglima Perang Raja Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Minangkabau. Sistem politik dan adat yang menganut sistem Koto Piliang dikenal dengan adat Temenggong, sedangkan sistem politik dan adat yang menganut sistem Bodi Ciniago disebut dengan adat Perpati. Sistem Perpati hanya berlaku di Negeri Sembilan dan bagian utara Malaka saja, sedangkan kerajaan-kerajaan lainnya menganut sistem Temenggong. Di Indonesia, sistem politik Minangkabau yang mengedepankan demokrasi, permasaan hak dan keadilan sosial itu dirangkum dalam Dasar Negara Pancasila.